Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Mudik pulang kampung. Bab 2286 sampai bab 2290. Bagaimana menurutmu? Begitu Suzaku mengatakan ini, semua orang berkumpul. Semua gugup, berpikir sesuatu telah terjadi. Suzaku mengerutkan kening dan berkata dengan terkejut, "Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi?" Apa yang terjadi? Semua orang menjadi semakin gugup. Tubuh bos tidak dalam kondisi apapun. Oke, tidak apa-apa, sepertinya senjata Maya Industries gagal. Kata Suzaku terkejut. Dia memindai tubuh Ye Junlin dengan instrumen dan menemukan bahwa semuanya baik-baik saja. Tidak ada elemen khusus yang ditemukan. Ini bertentangan dengan akal sehat. Apa yang terjadi? Tidak mungkin, setelah terluka oleh senjata Maya Industries, elemen khusus pasti akan keluar di dalam tubuh dan menimbulkan korosi sedikit demi sedikit. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Bahkan yang teratas dalam daftar dewa-dewa kegelapan tidak terkecuali. Tidak peduli seberapa kuat bosnya, dia tidak bisa melarikan diri. Ini membuat semua orang berada dalam dilema. Mereka semua menganalisis dan menebak apa yang sedang terjadi. Sekarang saya menilai bahwa obat penghambat industri Kunlun seharusnya bekerja. Obat ini untuk sementara waktu menekan reaksi elemen khusus. Kami telah lama mengerjakan obat penghambat industri Kunlun, efeknya masih terjamin. Saya yakin ini. Kata Suzaku, setelah menganalisis ini, semua orang tampak senang. Bagus sekali, kalau obat ini mempunyai efek penekan, maka obat ini bisa memberi kita cukup waktu untuk menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya. Iya, bagus sekali, kita bisa punya cukup waktu untuk menemukan solusi akhir, cara. Entahlah kalau tidak mencarinya. Ternyata banyak kekuatan yang mempelajari cara memberantasnya. Banyak dari mereka yang mencapai hasil yang sangat baik. Saya yakin jika ada cukup waktu, kita pasti akan menemukan solusi. Jadi bos, kamu tidak perlu khawatir. Kami pasti akan membiarkanmu hidup. Ye Junlin tersenyum tak berdaya. Sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir tentang aku dan membuang waktumu untukku. Aku tidak ada yang salah denganmu. Bukankah unsur khusus itu hanya beracun? Racun itu tidak akan menyakitiku. Xiao Feng segera berkata, "Tuan, kamu baik-baik saja sekarang, itu karena ramuan penghambat industri Kunlun bekerja. Cepat atau lambat nanti elemen ini akan kebal terhadap ramuannya. Dan kemudian ramuan itu tidak akan bisa menghentikannya, ya." Sekarang karena ramuannya, jadi tidak apa-apa. Dengarkan saja kami. Ye Junlin tidak berdaya. Tidak peduli bagaimana Anda menjelaskannya, mereka tidak mau mendengarkan. Dan dia tidak meminum obat sama sekali. Bos, saya pikir Anda dapat memanfaatkan periode waktu ini, Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda. Saya pikir menekan elemen khusus juga berguna. Kata King Long, begitu dia mengatakan ini, dia langsung mendapat dukungan dari orang lain. Ini ide yang bagus, bunuh dua burung dengan satu batu itu tidak hanya akan meningkatkan kekuatan bos, tetapi juga memungkinkan dia untuk menekan elemen khusus sendirian. King Long menatap semua orang dan berkata, "Jadi, sekarang adalah waktu bagi semua orang untuk bekerja sama." Semua orang tercengang. Saya tidak tahu apa maksud King Long dengan ini. King Long mengeluarkan beberapa buku dan menyerahkannya kepada Ye Junlin. "Bos, ini adalah teknik dan metode tambahan yang saya latih. Saya juga membawa obat-obatan dan sebagainya. Anda seharusnya bisa mempraktikkannya dengan sangat cepat. Anda tidak mengerti. Anda juga bisa bertanya kepada saya." Semua orang mengerti. Ternyata King Long memberi Ye Junlin keterampilan uniknya untuk meningkatkan kekuatannya. Melihat semua ini, semua orang kaget. King Long tidak menahan apapun dan mengeluarkan semuanya. "Saya juga bisa melakukannya." Qilin mengungkapkan pendiriannya dan memamerkan keahlian khususnya. "Dan aku," Xiao Feng juga mengeluarkan semuanya.
Semua orang mengeluarkan semuanya satu persatu, tanpa syarat. Jika orang luar mengetahui hal ini, mereka mungkin akan terkejut hingga meledak. Ini adalah rahasia sekelompok orang kuat di daftar dewa, dan ini adalah keahlian unik mereka. Pada akhirnya, semuanya diserahkan kepada Ye Junlin. Inilah rahasia orang-orang berkuasa di daftar dewa. Sangat berharga, bahkan bisa dikatakan sebagai harta karun yang tak ternilai harganya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menginginkannya. Diperkirakan jika salah satu buku ini tersebar, puluhan ribu orang akan memperjuangkannya. Sekarang Ye Junlin memiliki keterampilan unik dari lusinan orang kuat di daftar dewa di depannya. Ada ribuan latihan, metode tambahan, beberapa teknologi modern, obat-obatan, dan artefak secara total. Saudara-saudara dan murid magang ini benar-benar tidak keberatan dengan Ye Junlin. Semuanya dikeluarkan, bos. Kamu juga harus mengambil barang-barang ini. Barang-barang ini dapat menyelamatkan hidupmu di saat-saat kritis, atau mereka dapat meningkatkan efektivitas tempurmu. Iya. Terkadang kami tidak bisa berada di sisimu tepat waktu. Kamu harus mengandalkan ini untuk selamatkan hidupmu. Kalau tidak, itu akan berbahaya. Mereka berkata lagi keluarkan beberapa barang yang bisa menyelamatkan nyawa. Sekarang mereka sangat mengkhawatirkan Ye Junlin. Saya bersedia mengambil semuanya. Cobalah segala cara untuk memastikan keselamatan Ye Junlin dan membuatnya lebih kuat. Bos, ada begitu banyak keterampilan dan keterampilan, selalu ada satu yang cocok untuk Anda. Kami percaya bahwa dengan kualifikasi dan kerja keras Anda akan segera masuk dalam daftar dewa. Kami menunggu Anda melampaui kami. Semua orang melihat dengan penuh harap. Ye Junlin, meskipun daftar dewa adalah daftar yang lemah, Ye Junlin sudah cukup kuat untuk melampaui segalanya. Tapi dia benar-benar merasakan hati saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Tidak peduli apa, mereka semua ada di sisinya, senang rasanya memilikinya. Tapi aku benar-benar tidak membutuhkannya, Ye Junlin berkata tanpa daya. Dia tidak ingin mematahkan hati saudara-saudaranya ini. Tapi dia sebenarnya tidak membutuhkannya. Jangan berharap hal-hal tersebut menimbulkan sensasi di dunia hanya dengan menyebarkannya begitu saja. Tapi di sini, di Ye Junlin, tidak ada bedanya dengan sampah. Saat ini, suara Liziran terdengar. Jangan berikan, dia tidak menyukainya. Dia tidak tahu bagaimana mempraktikkan hal-hal ini. Dia masih mempraktikkan apa yang dia lakukan 3 tahun lalu. Dia bahkan bertanya kepada saya untuk berlatih juga. Dia mengatakan ini itu teknik terbaik. Tidak ada siapa-siapa. Mendengar ini, semua orang tercengang. Semua orang mengerti apa yang dibicarakan Liziran. Bagaimanapun, 3 tahun lalu, semua orang adalah penerima manfaat dari teknik ini. Pada awalnya, Ye Junlin memberikan segalanya padanya dan mengajari mereka segalanya tanpa syarat. Semuanya mendapat banyak manfaat. Khususnya, King Long Qilin dan yang lainnya tiba-tiba menjadi kuat dan mengikuti jejak Ye Junlin. Namun di zaman sekarang, teknik itu sebenarnya tidak perlu disebutkan lagi. Itu jelas untuk meletakkan fondasinya, apalagi setelah masing-masing sudah meletakkan dasar yang baik. Percuma saja melatih keterampilan dasar tersebut. Efeknya sangat lambat, itu bahkan tidak berhasil. Di era di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi master yang tiada taranya, jika Anda terus melatih keterampilan semacam ini, Anda hanya menunggu untuk tersingkir. Pepatah klasik mengatakan, stagnasi adalah kemunduran. Di era ini, jika kemajuan sedikit lebih lambat, itu adalah kemunduran. Bos, kami harus memberitahu Anda sebuah fakta. Teknik itu sudah cukup untuk meletakkan fondasi, tapi memang sudah dihilangkan. Ini benar-benar ketinggalan zaman di era ini, dan ada puluhan ribu metode untuk meletakkan dasar sekarang. Ayo, dan jadilah lebih ilmiah dan masuk akal. Kata Qilin. Xiao Feng juga memandang Ye Junlin dengan penuh semangat. Ya, guru, hal-hal dari 3 tahun lalu memang telah dihilangkan. Anda harus melihat ke depan. Anda tidak bisa lagi menjaga hal-hal di masa lalu.
salah satu dari teknik ini bisa 1000 kali lebih kuat dari milikmu. Pilih saja satu untuk berlatih. Benar, pilih saja satu untuk berlatih. Kami jamin kekuatanmu akan meningkat. Jangan main-main. Jika kekuatanmu tidak bisa ditingkatkan, datanglah kepada kami. Semua orang menasihatinya satu demi satu. Lupakan saja, aku akan menerimanya untuknya. Perlahan-lahan aku akan membujuknya untuk berlatih. Tidak mungkin meyakinkan dia sekaligus. Dia memiliki temperamen yang sangat keras kepala, dan dia memiliki wajah yang baik. Li Ziran angkat bicara. Dan menerima semuanya. Baiklah, kakak ipar, kami juga akan menemukan cara agar Anda pulih. Saya harap Anda dapat segera mendapatkan kembali kekuatan Anda. Anda juga harus membujuk bos membiarkan dia menggunakannya dengan cepat. Semua orang menghela nafas lega selama Li Ziran menerimanya. Menurut mereka, Ye Junlin pasti akan menggunakannya. Dia tidak bisa menyelamatkan mukanya di depan saudara-saudara dan murid-murid ini. Benar, kakak ipar, jika seseorang datang untuk membalas dendam di masa depan, jika kami tidak ada di sini, Anda cukup melaporkan identitas kami. Mengapa kita tidak meninggalkan beberapa token untuk membuktikan identitas kita? Sekarang banyak sekali orang yang tidak mengetahui hubunganku dengan bos. Selama mereka melihat token yang membuktikan identitas kita, mereka pasti tidak akan menyentuhnya. Itu Qilin dan yang lainnya meninggalkan banyak token yang dapat membuktikan identitas kami. Sekarang mereka adalah yang terkuat di daftar dewa. Di era ini, daftar dewa berada di atas segalanya. Selama daftar dewa disebutkan, siapa yang tidak takut? Oke, Li Ziran menerima semua token untuk membuktikan identitasnya. Oke, dalam hal ini, kita bisa yakin. Mari kita terus mengikuti pembagian kerja dan mencari solusinya. Semua orang di Qinglong pergi lagi. Semua orang kembali bekerja, mencoba mencari solusi untuk Ye Junlin. Setelah mereka pergi, Li Ziran berbicara dengan Ye Junlin dengan serius. Aku tahu kamu memiliki sifat sombong. Apalagi sekarang muridmu sedang mengajarimu keterampilan. Kamu pasti tidak akan menerimanya, tapi jangan mengecewakan mereka. Ayo lakukan ini. Jangan pelajari keterampilan mereka sendirian. Kamu dapat menggabungkan semua barang mereka. Ambil intinya dan buang sampahnya. Temukan jalanmu sendiri. Saya yakin Anda memiliki kemampuan ini. Anda pasti bisa melakukannya. Ini dari Li Ziran, nasihatnya tulus. Itu tidak hanya sesuai dengan kebaikan Qilin, tetapi juga tidak mempermalukan Ye Junlin, dan juga memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatannya. Bunuh 3 burung dengan 1 batu. Jika sebelumnya, Ye Junlin mungkin benar-benar melakukan ini. Integrasikan berbagai teknik bersama-sama. Dia telah melakukan ini sebelumnya. Mengembangkan banyak keterampilan uniknya melalui teknik terlarang. Bahkan di dalam sangkar gelap, dia mengintegrasikan teknik terlarang dan hal-hal lain yang telah dia latih. Namun pada akhirnya, saya menemukan bahwa jalan ini dapat membantu saya menjadi super kuat. Tapi kamu tidak bisa menjadi yang terkuat, sekarang sama saja. Jika Ye Junlin menggabungkan semua keterampilan dan keterampilan ini, dia akan menciptakan sesuatu yang kuat dan kekuatannya akan meningkat ke tingkat yang menakutkan. Tapi kamu tidak bisa menjadi yang terkuat. Li Ziran memandang Ye Junlin dan tersenyum. Cobalah. Anda dapat menerima metode saya, tidak ada rasa malu. Jika Anda membuatnya, itu adalah urusan Anda sendiri, tidak perlu, saya tidak membutuhkan ini. Ye Junlin langsung menolak. Li Ziran bertanya, kamu seharusnya tidak terus berlatih apa yang kamu lakukan 3 tahun lalu, kan? Ye Junlin mengangguk, ya, itu benar. Berlatihlah dengan caraku sendiri, berlatih dengan cara yang berbeda-beda belum tentu baik. Li Ziran menggelengkan kepalanya tak berdaya. Baiklah, saya menghormati pilihan Anda, saya harap Anda dapat mencapai hasil, meskipun harapannya tipis. Ketika sang master bertemu, dia juga ingin saya melatih keterampilan Anda, tapi dia juga hormati pilihanku. Biarkan aku memilih sendiri, aku tetap memilih metodeku sendiri, jadi aku juga menghormati pilihanmu. Ye Junlin tersenyum, baiklah, oke. Ngomong-ngomong,
kamu melihat wajah asli tuannya, dia pasti menunjukkan wajah asliku karena wajahku, itu juga karena aku sehingga aku tidak mempermalukanmu, memikirkannya. Sekarang, dia dengan cepat mengetahui bahwa Ye Junlin mengetahui wajah sebenarnya dari Dewa Kegelapan. Itu karena dia, setelah Li Ziran mengakui beberapa hal, dia berlari untuk pulih. Ye Junlin hanya ingin memeriksa, tetapi menerima pesan dari Ming Xie Shen dan yang lainnya. Masalah terjadi, seseorang telah memberikan tantangan kepada Dewa Kegelapan. Setelah daftar dewa baru diumumkan, Dewa Kegelapan masih menduduki peringkat pertama. Dan karena pukulan Ye Junlin menyebabkan keributan besar di benua barat, Dewa Kegelapan berdiri tegak. Tapi bagaimanapun juga, beberapa orang masih tidak tahan. Saya merasa daftar ini tidak adil, tantang Dewa Kegelapan secara langsung. Datang dan berkompetisi untuk posisi teratas dalam daftar dewa. Ada 4 orang yang ingin menantang Dewa Kegelapan kali ini. Yang ke-9 dalam daftar Tuhan, yang ke-7 dalam daftar Tuhan, yang ke-5 dalam daftar Tuhan, dan yang ke-4 dalam daftar Tuhan. Mereka mendekati organisasi Alkitab untuk meluncurkan sebuah tantangan. Tapi sekarang Dewa Kegelapan adalah Ye Junlin. Ming Xie Shen dan yang lainnya tidak punya pilihan selain menceritakan semuanya pada Ye Junlin dan bertanya apa maksudnya. Oke, bagus sekali, setujui pertarungan mereka, lalu kirimkan pemberitahuan ke seluruh dunia. Minta mereka yang ingin menantangku untuk berkumpul. Kata Ye Junlin, dimengerti. Kemudian, organisasi Alkitab mengirim pesan atas nama Dewa Kegelapan. Semua yang ingin menantangnya akan datang dalam 3 hari. Saat ini, 4 dari 10 ahli teratas dalam daftar dewa telah datang untuk menantang. Begitu beritanya keluar, dunia terkejut. Hal ini kemungkinan besar akan mengarah pada pola baru. Jika ada master tersembunyi yang muncul dan mengalahkan Dewa Kegelapan, itu akan menjadi sejarah baru. Namun, di mata 99% orang, Dewa Kegelapan ada di tangan Tuhan. Daftar yang pertama tidak terkalahkan. Setelah Li Ziran mengetahui berita itu, dia mencibir, tidak ada yang tahu betapa menakutkannya guru selain saya, tidak ada yang bisa mengalahkannya, tidak ada. Orang nomor 1 di daftar dewa adalah orang nomor 1 di daftar dewa, evaluasi jurusan institusi tidak akan membuat perbedaan apapun. Salah. Ye Junlin menggelengkan kepalanya, tak berdaya, tak terkalahkan. Lalu kenapa dia dipukul sampai mati sendirian? Tapi apa yang dia katakan memang benar. Sekarang dia adalah Dewa Kegelapan. Memang tak terkalahkan. Ye Junlin tidak menganggap serius semua ini. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang. Lagi pula itu semua hanya masalah pukulan. Apa kamu tidak percaya? Aku mendengar Ye Junlin mencibir. Li Ziran tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dan bertanya. Aku percaya. Ye Junlin mengangguk tak berdaya. Dewa Kegelapan adalah dia sekarang, bagaimana mungkin dia tidak mempercayainya? Li Ziran tampak bangga, tidak ada lawan yang tidak bisa dikalahkan oleh guru, tunggu saja dan dengarkan beritanya. Ye Junlin, dia masih fokus melatih keterampilan dasar dan mencari jejak laboratorium para dewa. Tapi dunia luar sudah dalam masalah. Tak seorang pun pernah melihat Dewa Kegelapan beraksi. Ini pertama kalinya, Ye Junlin bahkan tidak melihat teknik yang ditinggalkan Xiao Feng dan yang lainnya. Tapi hanya karena dia tidak melihatnya bukan berarti orang lain tidak melihatnya, mereka. Orang-orang dari keluarga Li dan Zhao datang secara diam-diam, dan mereka sudah berada di ruangan memilih latihan dan keterampilan khusus. Ini milik orang-orang kuat di daftar dewa, ini seperti harta karun yang tiada taraf, sesuatu yang dapat Anda temukan tetapi tidak dapat dicari. Sekarang ada ribuan di depan Anda, semuanya sangat gila. Ini milikku, aku menyukai dulu, aku ingin yang ini, kamu pergi dan pilih yang lain. Keluarga Li dan Zhao seperti orang gila, dengan panik merampas keterampilan, artefak, del. Satu persatu, sifat aslinya terungkap. Apakah menurutmu Ye Junlin mengalami keterbelakangan mental?
Apakah dia membiarkan keterampilan terbaiknya tidak digunakan, mempraktikkan omong kosong yang dia gunakan 3 tahun lalu? Tentu saja, dia hanya sakit. Ini adalah yang teratas keterampilan terbaik. Dia berpura-pura menjadi apa, berpikir bahwa barang-barangnya lebih baik dari ini. Haha, itu konyol, pilih saja salah satu dari ini, dan itu ratusan kali lebih kuat dari tekniknya. Tepat pada saat ini, Li Ziran pergi. Ayo. Dia memelototi semua orang dengan marah. Apa yang kamu lakukan? Cepat letakkan, ini yang mereka tinggalkan ke King's Landing, kamu tidak bisa mengambilnya. Dia menghentikan semua orang. Ziran, Ye Junlin, orang bodoh sepertimu. Bahkan tidak berlatih, bukankah sia-sia jika aku membiarkannya begitu saja? Sebaiknya kamu memberikannya kepada kami. Yang lain juga setuju. Itu benar, dia tidak berlatih, hal baik seperti itu tidak bisa dibiarkan sia-sia. Ini adalah sampah yang Ye Junlin tidak mau. Mereka memperlakukannya seperti benda suci. Hal-hal terbaik, setelah melihatnya, mata semua orang berbinar, seolah-olah mereka gila. Hal ini terutama karena benda-benda tersebut dianggap harta karun di era ini. Apakah aneh untuk tidak menjadi gila? Terlebih lagi, kita semua adalah satu keluarga. Siapa yang bisa mempraktikkan hal yang sama? Hanya Ye Junlin yang bodoh yang tidak tahu barangnya. Tidakkah kamu menginginkan barang terbaik ini? Semua orang mengejek Ye Junlin sambil membagi hal-hal baik ini. Ziran, apakah kamu tidak ingin Ye Junlin berlatih? Bagaimana dengan ini? Beri kami hal-hal ini dan biarkan kami berlatih, kami akan menjadi kuat dengan cepat. Ye Junlin akan berlatih setelah dia mengetahui efeknya. Ini kebenarannya. Selain itu, hal-hal baik harus dibagikan bersama. Jika kami kuat, kami juga dapat melindungimu. Jika tidak, kami terlalu lemah dan akan selalu menjadi beban. Ketika semua orang mengatakan ini, Li Ziran itu masuk akal. Memang banyak manfaat yang didapat dari keluarga kuat. Lagi pula, sekeras apapun dia berusaha menghentikannya, dia tidak bisa. Setelah sekelompok orang ini membaginya, mereka melarikan diri. Li Ziran tidak bisa meminta mereka kembali satu persatu. Terlebih lagi, kekuatan Li Ziran belum pulih, dan tidak mungkin memaksanya melakukannya. Aku hanya bisa menonton tanpa daya. Li Ziran memberitahu Ye Junlin tentang pembagian itu. Hei, tidak masalah, lagi pula aku tidak berlatih. Tapi aku telah mengecewakan Xiao Feng dan yang lainnya, aku akan menebusnya di masa depan. Kata Ye Junlin. Kompensasi Ye Junlin benar-benar di luar imajinasi mereka. Dibandingkan dengan apa yang mereka berikan padaku, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Li Ziran mengangguk, oke, saya tidak akan memberitahu Qilin dan yang lainnya tentang ini. Iya, oke, 3 hari berlalu dengan cepat. Ye Junlin pergi dengan sebuah alasan, bahkan, dia berlari untuk bertarung sebagai dewa kegelapan. Saat ini, Xiao Feng dan beberapa orang lainnya muncul. Di satu sisi, mereka ingin melihat bagaimana kinerja Ye Junlin, tetapi yang terpenting, mereka ingin melihat apakah Ye Junlin mempraktikkan apa yang mereka tinggalkan. Mereka mencari-cari secara diam-diam, tetapi tidak menemukan keterampilan atau keterampilan yang mereka tinggalkan. Selain itu, Ye Junlin pergi mencari alasan, dan semua orang mengira Ye Junlin pergi berlatih dalam pengasingan. Hahaha, guru akhirnya memilih teknik kita, ini hal yang bagus, hahaha. Xiao Feng dan yang lainnya tertawa. Sebenarnya, sang master memiliki pemahaman yang baik tentang situasi dan segala sesuatu di era ini, dan dia juga memiliki pemahaman yang baik tentang dirinya sendiri. Tapi pada akhirnya, dia tetap tidak bisa kehilangan muka. Tapi pikirkanlah, siapa itu, master yang ingin mengikuti? Magang untuk berlatih dan meminta magang untuk memberikan bagaimana dengan keterampilannya. Benarkah? Sebenarnya sangat sulit untuk kehilangan muka, Anda dan saya mungkin tidak dapat melakukannya. Tapi kita beruntung guru masih berlatih. Saya mendengar ibu guru berkata sebelumnya bahwa guru kemungkinan besar akan pergi. Satu jalan, mengintegrasikan berbagai teknik untuk membentuk sistem Anda sendiri dan hal-hal lainnya.
Baiklah, saya menantikannya itu. Saya sangat optimis tentang guru. Saya berharap melihat dia melampaui Anda dan saya dalam daftar dewa sesegera mungkin. Kelompok ini para peserta magang sangat senang. Xiao Feng segera memberitahu Qilin Qinglong dan yang lainnya berita itu. Yang lain senang mendengarnya. Bagaimanapun, mereka semua ada di sini demi Ye Junlin. Jika Ye Junlin baik, semua orang akan senang. Semua orang mulai menghela nafas. Segera, saya khawatir akan ada nama lain dari masa lalu dalam daftar dewa. Mereka menantikan dimasukkannya Ye Junlin dalam daftar. Namun, saat ini, Ye Junlin, orang nomor 1 di daftar dewa, datang ke organisasi Alkitab dan menerima tantangan banyak orang. Selain 13 orang kuat di daftar dewa, ada juga 28 orang kuat yang tidak ada dalam daftar dewa atau daftar dewa kuasi yang juga datang untuk menantang. Mereka adalah orang-orang yang sangat berkuasa yang belum pernah tampil di depan umum. Perang akan segera pecah, bersambung.